Salam sehat semuanya. Saya Natalia Demiranti dengan NIM 1721141002. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal ilmiah dan skripsi yang mendukung penelitian saya. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Siklus Operasi Terhadap Probabilitas pada periode 2010 sampai 2014. Penelitinya ialah Morgan Sitorus dan Horace V. Purba. Rumusan masalah atau isu yang pertama, bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan siklus operasi terhadap profitabilitas pada perusahaan secara parsial. Yang kedua, bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan siklus operasi terhadap perusahaan secara simultan. Metode penelitian yang di sini ada variabel, ada X1 perputaran modal kerja, X2 siklus operasi, lalu Y profitabilitas. Lalu objek penelitiannya adalah PT Delta Jakarta Tbk dan PT Nippon Indosari Karpindo Tbk. Teknik analisis data yang digunakan ada analisis rasio, analisis koefisien, analisis regresi, dan uji signifikasi melalui uji T dan uji F. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan bisa dilihat berupa angka pada masing-masing. Lalu di sini ada saran, dalam mempertahankan usaha sebuah perusahaan harus memiliki manajemen atau mengelola modal kerja yang berpengalaman. Lalu ada sedikit kritik, peneliti tidak menjelaskan secara detail bagian metode penelitian dan hanya berfokus menjelaskan hasil dari penelitian. Lalu di sini ada jurnal ilmiah yang kedua dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan Food and Beverage (BEI). Di sini penelitinya ada Iketut Alit Sukanda dan Nyoman Triyayati. Rumusan masalah atau isu yang dibahas yang pertama, pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Yang kedua, pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Dan yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Lalu metode penelitiannya, penelitian berupa penelitian asosiatif atau hubungan. Lalu variabel ada X1 pertumbuhan penjualan, X2 leverage, X3 ukuran perusahaan, dan Y profitabilitas. Lalu di sini ada populasi 16 perusahaan food and beverage pada periode 2012 sampai 2016 dengan menggunakan purpose sampling untuk menentukan sampelnya sehingga ditemukan 11 perusahaan. Lalu teknik analisis yaitu analisis regresi linear berganda yang di dalamnya ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji koefisien determinasi, dan uji F. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan. Yang kedua, leverage berpengaruh negatif dan signifikan. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Lalu ada saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya, yaitu lokasi penelitian terbatas hanya pada perusahaan food dan beverage. Lalu ada kritik, isi dari jurnal ilmiah ini cukup lengkap, namun tujuan dari isi ini tuh tidak langsung diketahui atau tersirat. Jadi pembaca tuh harus benar-benar baca jurnal itu secara keseluruhan dengan teliti. Lalu ada jurnal ilmiah yang ketiga, pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang, dan siklus konversi kas terhadap profitabilitas. Penelitinya Oktaviola Asri Pratiwi. Rumusan masalah atau isu yang dibahas, peningkatan profitabilitas dengan mengukur tingkat perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang, dan siklus konversi kas.
Metode penelitiannya di sini ada populasi 19 perusahaan makanan dan minuman pada periode 2011 sampai 2016, lalu menggunakan teknik purpose sampling sehingga diperoleh 7 perusahaan. Variabelnya di sini ada Y, profitabilitas, X1 perputaran kas, X2 perputaran persediaan, X3 perputaran piutang, dan X4 siklus konversi kas. Teknik analisisnya di sini ada analisis regresi berganda. Yang pertama, uji statistik deskriptif, lalu yang kedua uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji kelayakan model, dan uji T. Lalu kesimpulannya di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran kas memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Lalu perputaran persediaan memiliki pengaruh tidak signifikan. Perputaran piutang memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Lalu siklus konversi kas memiliki pengaruh tidak signifikan. Kritiknya di sini peneliti tidak memberikan saran untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya. Lalu di sini ada deskripsi yang pertama, yaitu pengaruh likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas, dan penelitinya ialah Teni Yulianti. Rumusan masalah atau isu yang dibahas ini ada 6. Yang pertama, seberapa besar likuiditas pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. Yang kedua, seberapa besar leverage. Yang ketiga, seberapa besar pertumbuhan penjualan. Yang keempat, seberapa besar perputaran modal kerja. Yang kelima, seberapa besar probabilitas. Dan yang keenam, seberapa besar pengaruh likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan perputaran modal kerja secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas. Metode penelitian di sini merupakan studi empiris. Lalu variabelnya ada X1 likuiditas, X2 leverage, X3 pertumbuhan penjualan, X4 perputaran modal kerja. Lalu Y-nya yaitu profitabilitas. Lalu selanjutnya di sini ada populasi 12 perusahaan otomotif pada periode 2008 sampai 2013. Mengambil sampel adalah non-probability sampling dengan menggunakan metode purpose sampling sehingga ditemukan 5 perusahaan. Analisis datanya di sini ada 3. Analisis deskriptif, yaitu ada rata-rata hitung dan standar deviasi. Lalu analisis verifikatif. Yang pertama ada asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, lalu autokorelasi, lalu selanjutnya ada analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, yang di dalamnya ada analisis korelasi parsial dan korelasi berganda. Lalu yang ketiga, pengujian hipotesis, yaitu ada pengujian secara parsial atau uji T, pengujian secara simultan atau uji F, dan koefisien determinasi. Lalu di sini kesimpulannya sudah jelas, ada 6 sesuai dengan rumusan masalahnya, dan saran dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 variabel X dan 1 variabel Y. Sebaiknya periode tahun pengamatan diperpanjang, menambah sampel yang diambil dalam penelitian. Tidak ada kritik karena semuanya sudah cukup jelas. Lalu skripsi yang kedua, pengaruh pengelolaan modal kerja atau siklus konversi kas terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitinya ialah Muhammad Fauzan. Di sini ada rumusan masalah atau isu ada 3. Karena perubahan modal kerja itu ada 3, yaitu di dalamnya ada DIO, DSO, dan DPO, maka ingin mengukur DIO, DSO, DPO berpengaruh terhadap profitabilitas.
Lalu metode penelitian bersifat kuantitatif, variabelnya ada Y, profitabilitas, lalu ada X1, DSO, X2, DIO, X3, DPO. Populasinya yaitu perusahaan manufaktur dari periode 2011 sampai 2013 menggunakan data sekunder. Metode analisisnya analisis deskriptif, lalu ada uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan analisis regresi berganda. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik T. Lalu di sini kesimpulan dasarnya tidak ada karena skripsinya hanya tersedia sampai bab 3. Lalu skripsi yang ketiga, analisis pengaruh likuiditas, pertumbuhan penjualan, perputaran modal kerja, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitinya adalah Elvianto Nugroho. Di sini ada 5 rumusan atau isu bagaimana current ratio berpengaruh terhadap ROA, lalu pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap ROA, lalu perputaran modal kerja berpengaruh terhadap ROA, lalu yang keempat ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ROA, dan yang kelima leverage terhadap ROA. Lalu metode penelitian di sini ada variabel, X1-nya ada likuiditas, X2-nya ada pertumbuhan penjualan, X3 perputaran modal kerja, X4 ukuran perusahaan, X5 leverage, dan Y-nya adalah profitabilitas. Populasinya perusahaan manufaktur 176 perusahaan mulai dari 2005 sampai 2009. Sampel menggunakan purpose sampling jenis judgment diperoleh 15 perusahaan dengan menggunakan data sekunder. Model analisisnya ada model regresi, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga menilai goodness of fit suatu model, yaitu dengan koefisien determinasi. Lalu yang keempat pengujian hipotesis, ada uji signifikasi simultan, uji F maksudnya, lalu uji signifikasi parameter individual yaitu uji statistik T. Lalu di sini ada hasilnya, variabel likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan, variabel perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan itu berpengaruh positif signifikan, lalu variabel leverage itu berpengaruh negatif signifikan. Kritiknya di sini juga skripsinya terbatas sampai bab 3. Sekian presentasi review jurnal. Terima kasih dan salam sehat.